adalah tentang ekonomi politik global dan nasib negara bangsa. Ya. Ini sebetulnya di sini ada dua komponen, yaitu tentang ekonomi global dan tentang politik global. Ya. Dan juga bagaimana globalisasi ekonomi dan globalisasi politik ini terkait dengan nasib negara-negara bangsa. Namun ini saya sengaja jadikan satu tema tersendiri ya, karena fenomena globalisasi ekonomi tidak terpisah daripada globalisasi politik. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang apa yang disebut sebagai ekonomi politik itu bukan semata-mata himpunan fenomena globalisasi ekonomi dan globalisasi politik, tapi ekonomi politik juga merupakan perspektif ya, atau cara pandang terhadap fenomena globalisasi, ya, baik itu ekonomi maupun politik ataupun dalam bidang-bidang lainnya. Meskipun demikian, nanti kalau dalam tugasnya, ya, dalam tugas kelompok nantinya tetap ini dipisah pembahasannya antara globalisasi ekonomi dan globalisasi politik. Ya. Jadi nanti ketika ketika nanti sudah masuk dalam seminar kelas itu nanti ada kelompok tersendiri yang bahas globalisasi ekonomi, ada juga kelompok tersendiri yang bahas globalisasi politik. Ya. Cuma nanti pembagian kelompoknya, pengaturannya seperti apa nanti setelah UTS ya, nanti Mbak atau Kak Prima yang nanti akan membagi kelompok ya. Baik, jadi ekonomi politik itu dapat diartikan sebagai yang pertama sebagai satu kajian ya, atau satu disiplin ilmu atau satu ya wilayah kajian yang sifatnya lintas disiplin, dan kita juga bisa melihat ekonomi politik sebagai kumpulan isu-isu. Nah, jadi ada dua. Jadi pengertian secara akademis atau secara teoritis dan pengertian secara sosiologis. Nah, kalau secara akademis ya kita pertama kita ambil dari pengertian ekonomi itu sendiri ya. Ekonomi itu kan dari oikos ya, oikos itu bahasa Yunani artinya rumah tangga. Nah, kalau digali secara lebih dalam lagi ya, pengertian rumah tangga itu ya aset dan kegiatan produksi dan pertukaran. Itu yang disebut sebagai ekonomi ya, oikos ya. Kalau pengertian harafiahnya rumah tangga, tetapi ya pengertian lebih utuhnya adalah adanya aset dan kegiatan produksi dan pertukaran. Jadi aset itu berarti sesuatu yang kita miliki secara pribadi, aset itu sesuatu yang kita miliki secara pribadi yang kita bisa gunakan semau kita ya. Mau kita pertahankan, mau kita jual, mau kita serahkan, mau kita buang, itu terserah kita. Namanya aset gitu ya. Sedangkan kegiatan produksi dan pertukaran ya bagaimana kita menghasilkan sesuatu dan bagaimana kita melakukan pertukaran. Ya. Memproduksi itu ya bisa saja kita menggunakan aset kita sendiri ya. Kita memproduksi itu berdasarkan bahan aset kita sendiri atau kita menggunakan aset orang lain gitu. Jadi sedangkan pertukaran ya kegiatan mempertukarkan yang namanya mempertukarkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain atau apa yang kita miliki dengan sesuatu yang tidak sedang kita miliki tapi ingin kita miliki ya. Misalnya ini kalau misalnya kita punya aset lah, taruhlah kalian itu punya aset sepeda motor. Nah barangkali mumpung sedang pembelajaran jarak jauh gitu ya, maka aset sepeda motor yang tadinya itu dipakai di Purwokerto ya untuk melakukan perjalanan dari tempat kos ke kampus atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, karena pandemi pembelajaran jarak jauh pulang kampung, maka sepeda motor yang merupakan aset kalian itu digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, misalnya ada yang jadi driver ya, misalnya. Nah, ini saya duga ada beberapa mahasiswa yang seperti ini ya, karena pengalaman saya ada bimbingan akademik saya yang juga seperti itu ya. Jadi karena misalnya dia itu sudah selesai teori ya, jadi tinggal mengerjakan skripsi, dia pulang kampung ya,
kemudian motor yang dia pakai itu dibawa ke tempat asalnya, kemudian dia pakai untuk kegiatan itu, untuk sebagai driver ya, untuk melakukan produksi. Nah, itu arti kegiatan produksi dengan menggunakan aset sendiri. Tapi bisa juga kegiatan produksi menggunakan aset orang lain ya. Misalnya tidak punya mobil tapi punya keterampilan sebagai supir, maka menggunakan aset orang lain, ya. Pinjam mobilnya orang lain untuk tadi sebagai driver Gokar misalnya atau Grab. Nah, itu menggunakan atau melakukan kegiatan produksi untuk aset, ya, menggunakan aset orang lain. Dan ada pertukaran. Ya. Jadi ketika misalnya kita itu menggunakan mobil orang lain untuk kita pakai sebagai lahan untuk mencari penghasilan, yaitu dengan memanfaatkan keterampilan kita sebagai pengemudi mobil, maka kita ada produksi dan ada juga pertukaran. Pertukarannya tentunya kita menjadi driver atau pengemudi ojek taksi online, itu ya tentunya bukan secara sukarela ya, bukan lillahi ta'ala itu. Tapi karena kita mengharapkan sesuatu, yaitu uang, imbalan itu. Jadi dari ada penumpang sudah memanfaatkan jasa kita, nah kemudian uang yang kita dapatkan dari perusahaan kita pertukarkan kembali dengan yang punya mobil, nah kita sewa gitu. Ini kegiatan ekonomi ya, meskipun skalanya skala individual. Kalau dalam skala perusahaan atau dalam skala negara tentunya lebih rumit lagi. Aset itu yang punya siapa, yang memegang siapa, dan juga bisa saja aset itu ternyata kepemilikannya separuh-separuh ya, atau bahkan yang memiliki aset itu ada banyak entitas ya, ada banyak individu, ada banyak kelompok, ada banyak perusahaan dan seterusnya. Nah, kegiatan produksi kalau dalam konteks negara ya, dalam konteks negara dan juga dalam konteks yang lebih luas juga rumit lagi ya, karena ada misalnya satu produk yang ternyata dia itu komponennya terdiri dari berbagai, disuplai oleh berbagai perusahaan ya. Contohnya misalnya ini HP ya terulah HP Apple ya, iPhone itu dia meskipun Apple itu secara politik itu bersaing dengan Samsung ya, tetapi dia menggunakan komponen Samsung, yaitu menggunakan, kalau saya tidak keliru, ini gelasnya ya, untuk covernya itu produk Samsung gelasnya itu. Kemudian setidaknya sampai dengan sekarang itu yang iPhone 11 itu menggunakan chipnya itu menggunakan produk Intel misalnya itu. Meskipun nantinya akan menggunakan punya sendiri, tapi kemudian dia dirakit di perusahaan di Cina misalnya. Kemudian komponen lainnya seperti kamera itu disuplai oleh perusahaan dari Swiss misalnya. Dan banyak lagi ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana dalam kegiatan produksi itu rumit ya, tidak hanya sekedar itu memanfaatkan aset kita atau aset orang lain, tapi satu aset itu yang memiliki ternyata komponennya banyak sekali dan berasal dari bermacam-macam entitas. Nah, kalau kegiatan ekonomi itu terkait dengan aset dan kegiatan produksi dan pertukaran, maka ilmu ekonomi, ya, kita bicara soal ontologi, epistemologinya ya, kita bicara langsung aksiologinya ya. Kalau ontologi kita bicara soal apa yang jadi objek dari ilmu ekonomi ya. Kalau epistemologi kita bicara soal bagaimana metode ilmu ekonomi atau bagaimana teori yang digunakan itu dikembangkan dalam ilmu ekonomi. Nah, kita bisa langsung aksiologinya karena ini bukan mata kuliah filsafat ilmu ya. Tidak seperti yang di IAIN yang saya ngajarnya filsafat ilmu. Ilmu ekonomi kita dilihat secara aksiologis itu ya bagaimana mengorganisir produksi dan pertukaran secara lebih efisien. Ya. Jadi aksiologi itu ya bagaimana ilmu ini diterapkan ya. Jadi kalau kegunaan dari ilmu ekonomi adalah bagaimana kita ya bisa mengorganisir produksi ya dan pertukaran secara lebih efisien. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan tadi, kegiatan rumah tangga itu, aset dan kegiatan produksi dan pertukaran ini bagaimana dikelola agar lebih efisien. Minimal cost, maximum gain. Ya. Biaya minimal, keuntungannya maksimal. Itu
hukum dasar dari ilmu ekonomi itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ingin bagaimana caranya agar semurah mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin, itu sangat rasional ya. Makanya tidak perlu kita misalnya nyinyir atau menyindir perempuan atau ibu-ibu yang misalnya beda harga cabai Rp500 saja dipersoalkan ya. Misalnya beda dengan penjual sebelah ternyata 500 lebih murah Rp100, Rp500 itu sudah dijadikan alasan untuk pergi ke penjual sebelah misalnya. Itu kita tidak perlu nyinyir itu, karena ini memang rasional gitu ya. Kita inginnya biayanya seminimal mungkin dengan keuntungan yang semaksimal mungkin gitu ya. Itu sebabnya mengapa seringkali perusahaan ketika merasa bahwa kegiatan produksi mereka misalnya tidak mendapatkan banyak keuntungan atau keuntungannya menurun sedangkan pengeluarannya tetap ya, maka tidak heran kalau mereka ingin mengurangi biaya produksi. Misalnya dalam masa pandemi ini kita membaca ya, kita mengetahui juga ada banyak sektor lembaga-lembaga ekonomi yang berhenti berjualan, misalnya toko misalnya banyak yang tidak lagi berjualan ya, kafe banyak yang tutup ya, seperti kafe ini yang di Karangwangka Kopitiam ya, mungkin kalau pernah kalian ke sana itu sekarang ya sudah seperti lahan kosong gitu sejak pandemi ya, semenjak bulan April ya tahun kemarin ya kira-kira setahun yang lalu ini setelah saya sempat lihat beroperasi pertengahan April ya, tapi kalau tidak keliru Mei itu sudah tutup ya Kopitiam di Karawangkal itu ya. Padahal kafe lain itu masih bisa buka ya, tapi memang ada beberapa kafe yang tutup. Nah, itu sudah tutup dari bulan Mei karena biaya produksi mereka biaya produksi mereka itu tetap ya, mereka tetap harus menggaji karyawan, mereka harus tetap sewa tempat, ya, mereka harus tetap melakukan pemeliharaan. Tetapi pengeluaran mereka itu sangat minim atau bahkan tidak ada karena tidak ada lagi waktu itu tidak ada pengunjung yang datang kafe mereka karena itu masa-masa awal pandemi ya. Orang belum tahu bagaimana caranya menyiasati pandemi ya. Kalau sekarang kalau sudah tahu persis ya bagaimana menyiasati itu ya dengan selalu mengenakan masker, kemudian jaga jarak ya dan cuci tangan dan seterusnya gitu. Atau bahkan masing-masing orang sekarang bawa hand sanitizer. Pada itu orang belum tahu sehingga kemudian orang takut keluar rumah gitu ya. Saya pernah keliling Purwokerto ketika masa awal pandemi, ternyata memang betul-betul sepi suasana Purwokerto itu. Ketika saya sekali dua kali pernah masuk ke kafe ya, hanya kami bertiga saja ya, saya istri dan anak yang menjadi pengunjung kafe gitu ya. Nah itu melihatkan bagaimana situasi pandemi ini memaksa banyak tempat yang tutup ya. Karena tadi biayanya terlalu besar untuk tetap dipertahankan ya. Jadi kemudian mereka terpaksa tutup. Tapi kalaupun buka kemudian ada pengurangan biaya produksi yaitu mengurangi jumlah karyawan. Jadi itu sebenarnya penerapan ilmu ekonomi ya dalam konteks yang sederhana. Nah, ekonomi politik secara sebetulnya sudah dikembangkan oleh beberapa orang sebelum Adam Smith, tetapi Adam Smith yang paling terkemuka mengembangkannya ini. Jadi ekonomi politik adalah cabang keilmuan yang digunakan oleh negarawan atau legislator yang terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan bagaimana menyediakan, bagaimana bagaimana menyediakan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dua hal ya, dia digunakan oleh negarawan atau legislator. Legislator itu para anggota parlemen digunakan untuk pertama menyediakan pendapatan agar terpenuhi kebutuhan rakyat, dan kedua agar negara bisa mendapatkan pendapatan cukup untuk melakukan pelayanan umum ya, karena
pelayanan umum itu bukannya tanpa tentara itu tidak gratis melayani kita, tapi negara yang itu ya, yang menanggung pengeluaran mereka. Ya. Demikian pula dengan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan itu yang umum itu sebenarnya tidak gratis, tidak ada yang gratis sebetulnya lembaga pendidikan umum itu. Kecuali kalau yang menyediakan memang pendidikan itu tidak ada yang gratis ya. Tetapi yang membayar itu siapa? Nah, itu bedanya. Jadi kalau level level pendidikan dasar sampai menengah atas itu yang menyediakan porsi besar yang menyediakan untuk sekolah-sekolah negeri itu adalah negara gitu ya. Mulai SMA negeri itu tidak ada yang gratis, tapi yang membayar adalah negara melalui bantuan operasional sekolah dan beberapa mata anggaran lainnya. Gitu ya. Kalaupun ada pengeluaran dari siswa atau keluarganya itu pengeluarannya ya sekarang itu sudah lebih minimal ya untuk kebutuhan-kebutuhan lain pengeluaran dari siswa untuk pendidikan di dasar sampai menengah atas tetapi dibatasi ya jenisnya dibatasi gitu ya dan tergantung dari persetujuan dari komunitas sekolah ya. Tapi intinya sebenarnya pendidikan negeri itu tidak gratis, hanya yang menanggung untuk negara. Jadi pelayanan umum dioperasikan oleh negara. Nah, negara bisa mengoperasionalkan pelayanan umum tetap mengeluarkan biaya, ya, karena harus membayar gaji pegawai, harus misalnya menyediakan. Nah, dalam konteks yang lebih modern, itu ekonomi politik merupakan kajian tentang bagaimana peran negara terkait dengan ekonomi. Ada aliran ekonomi politik yang melihat peran negara haruslah tidak terlalu muncul. Ya. Negara jangan sampai banyak berperan. Ya. Seperti teorinya Adam Smith, ya. Negara seharusnya tidak banyak campur tangan urusan pasar. Urusan ekonomi yang urusan ekonomi harus ditangani dengan hukum-hukum ekonomi, yaitu berdasarkan pada pasar, mekanisme pasar, bebas. Negara hanya campur tangan untuk menyediakan kebutuhan umum yang betul-betul tidak disediakan oleh swasta. Itu peran negara yang pertama. Kemudian yang kedua, negara berperan dalam melindungi keamanan warga negara serta melindungi kedaulatan negara tersebut. Makanya ya negara perlu menyediakan lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pertahanan. Ya. Jadi perlu ada. Kemudian yang ketiga, negara berperan untuk memastikan agar kegiatan ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar bebas tidak diganggu oleh monopoli ataupun oligarki. Monopoli oleh oligarki maupun ya monopoli atau melakukan monopoli atau duopoli dalam pasar. Makanya di negara-negara yang liberal itu justru hukum hukum persaingan usaha itu sangat ketat, konsisten. Ya. Bagi mereka yang melanggar peraturan akan terkena hukuman yang berat. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ada namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memastikan agar tidak ada monopoli ataupun duopoli. Nah, pada tahun 2016 atau 17 ya, atau mungkin 2015 saya lupa, itu KPPU sudah menetapkan bahwa dalam industri otomotif terjadi duopoli, yaitu yang dilakukan oleh dua perusahaan atau dua merek, yaitu Yamaha dan Honda. Mereka
sudah didakwa atau sudah ditetapkan itu mengatur harga sepeda motor, sehingga kemudian para pesaing mereka tidak berhasil masuk, ya, tidak terjadi persaingan bebas, ya, yang sempurna, karena dua merek ini, ya. Merek-merek yang lain itu tidak bisa bersaing, ya. Suzuki, kemudian Kawasaki, Honda dan lain tidak bisa bersaing gitu, karena dikuasai oleh dua merek ini, Yamaha dan Honda saya. Sorry, bukan Honda tadi, tapi merek lain itu. Jadi ini seharusnya, ketika KPU memutus itu seharusnya kan ditepati keputusannya, ya. Tidak ada lagi monopoli, kemudian mereka menarik diri, tidak lagi mengatur harga, tapi kenyataannya tidak ditepati, ya. Bahkan kalau negara lain itu eksekutifnya bisa masuk penjara, ini tidak, ya, hanya hukuman denda yang nilainya itu minimal dan itu pun bisa dicicil. Nah, jadi ini ya saya tidak tahu, ya, bagaimana kita mengkategorikan Indonesia. Saya kira saya agak bingung apakah Indonesia termasuk negara yang super liberal karena lebih liberal daripada negara-negara liberal, atau justru tidak, ya, karena masih ada peran negara yang mengatur di situ gitu. Karena bisa jadi Yamaha dan Honda itu dilindungi oleh negara, ya, sehingga kemudian mereka tidak mau mengikuti keputusan dari KPPU yang sudah bersifat final itu. Jadi sedangkan kalau aliran lain dari ekonomi politik itu justru menegaskan pentingnya peran negara untuk mengatur urusan ekonomi. Negara perlu melakukan intervensi, gitu, ya. Dan aliran ini bermacam-macam. Ada yang memang murni sosialis, ada yang memang campuran. Atau ada yang sebetulnya masih liberal, tapi memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, ya. Seperti negara-negara Skandinavia itu menerapkan apa yang kalau pada pertemuan minggu lalu saya sebut sebagai ekonomi pasar sosial, ya. Jadi memperhatikan masalah kesejahteraan, ya. Seperti misalnya kalau di Finlandia itu pendidikan betul-betul gratis, ya. Jadi tidak ada swasta di Finlandia yang menjadikan, hampir tidak ada dalam swasta yang menjadikan pendidikan sebagai bisnis mereka, sehingga hampir semua anak di Finlandia itu gratis sekolah dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian setiap orang tua baru, ya, artinya orang tua yang baru punya anak itu diberikan 5 buku baru yang terkait 5 buku tentang pendidikan anak. Nah, kemudian kalau tidak keliru, kalau di daerah pedesaan itu ada angkutan bis sekolah yang disediakan secara gratis oleh pemerintah daerah, sehingga anak tidak perlu orang tua anak itu tidak perlu repot mengantar, dan juga mereka tidak perlu punya kendaraan pribadi, tidak harus punya. Jadi itu peran negara, ya, yang sangat tadi ekonomi pasar sosial, itu tetap negara liberal tetapi perhatikan aspek-aspek kesejahteraan sosial, gitu, ya. Dan biasanya di negara-negara yang menerapkan sistem kesejahteraan sosial itu mereka yang homeless, ya, mereka yang tidak punya rumah, mereka yang untuk sebenarnya pengangguran itu diberikan tunjangan oleh pemerintah. Itu aliran ekonomi politik, ya, dari bagaimana peran negara terkait dengan. Kemudian aspek lainnya adalah interaksi antara proses politik dan ekonomi, ya, jadi bagaimana hubungannya antara politik dan ekonomi. Karena interaksi antara politik dan ekonomi pasti ada interaksi, tidak mungkin tidak, ya. Karena mereka yang memiliki kepentingan ekonomi tentunya ingin agar kepentingan ekonominya tidak ada yang mengganggu. Nah, mereka bisa meyakinkan bahwa kepentingan ekonomi tidak ada yang mengganggu itu dengan cara mempengaruhi keputusan politik. Ya. Makanya kalau ada pengusaha mengatakan dia tidak ingin berpolitik, ya itu saya kira itu, ya, pernyataan yang saya kira hampir tidak masuk akal, ya. Ya, saya kira tidak ada tidak ada pemain ekonomi yang tidak ingin punya pengaruh di bidang politik, ya. Semuanya pasti ingin berperan secara tidak punya peran secara politik, ya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana mengatur interaksi politik dan ekonomi. Kalau di Amerika misalnya, interaksi politik dan ekonomi itu diatur secara formal, sehingga kalau di Amerika ada namanya kelompok lobby, kelompok lobby yang memang resmi diakui dan tercatat, ya, di parlemen, tercatat nama-namanya, kelompok lobbynya apa saja.
yang kebanyakan itu banyak ya, bukan kebanyakan, sekitar 60% ya, dia mewakili kepentingan ekonomi. Misalnya yang paling kuat, kelompok lobi paling kuat adalah kelompok lobi pedagang senjata, ya, asosiasi pedagang senjata, ya, karena mereka selalu khawatir kepemilikan senjata api di Amerika suatu saat akan dilarang, sehingga kemudian ini pasti akan mengganggu bisnis mereka, ya, pasti nantinya tidak akan lagi mau jual, tidak akan mau beli senjata api dari mereka, makanya mereka punya kelompok lobi yang dibentuk khusus untuk memperantari atau mendorong kepentingan mereka kepada para pengambil keputusan di parlemen di Amerika. Jadi resmi interaksi antara politik dan ekonomi. Nah, kalau di Indonesia tersembunyi gitu ya. Ada kelompok lobi, tapi kelompok lobi yang ya bayangan ya, tidak ya bahkan dalam media, dalam pers itu tidak akan disebut ya. Tapi parlemen itu tahu, para anggota DPR tahu siapa kelompok-kelompok mana saja yang untuk mewakili kepentingan pengusaha ya. Atau nampak terang-terangan tetapi tapi orang banyak yang tidak mengakui itu kelompok lobi yang perjuangan kepentingan pengusaha. Misalnya contohnya dalam komite komite penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi ya. Itu ada kelompok lobinya sebetulnya, yaitu masuknya ketua Kamar Dagang dan Industri ya, masuknya pemimpin perusahaan-perusahaan, pemimpin kelompok-kelompok pengusaha, ketua Kadin itu masuk dalam komite ekonomi. Mengapa mereka masuk? Karena mereka ingin menjamin agar jangan sampai pemulihan pandemi itu mengganggu proses ekonomi gitu ya. Seperti yang saya kira saya berkali-kali menyampaikan bahwa dalam penanganan pandemi di Indonesia ini kepentingan ekonomi itu menjadi hal yang utama. Ya. Kepentingan ekonomi lebih utama daripada penanganan kesehatan. Tapi tidak pernah atau jarang disebutkan urusan kesehatan lebih penting daripada ekonomi, jarang. Ya. Saya kira Presiden pernah mengatakan itu, tapi kemudian pernyataan berikutnya dari para menterinya itu justru tidak merefleksikan itu ya. Tetap saja paling tidak sama ya, kepentingan ekonomi dan kesehatan sama. Penerapan disebut PPK mikro itu malah mal-mal besar ya, pusat-pusat perbelanjaan modern itu malah boleh buka sampai malam. Sedangkan yang kecil-kecil malah seperti ditekan untuk tutup. Nah, artinya penanganan pandemi lebih memperhatikan kepentingan bisnis besar. Nah, ini interaksi antara politik dan ekonomi seperti itu. Ya. Kenapa politik dan ekonomi bersentuhan ya? Ketika misalnya salah satu perdana menteri di Eropa ya, atau di Australia saya lupa ya, ketika dia sudah perdana menteri, di mana perjalanan itu dibiayai oleh pengusaha ya, kalau tidak keliru menggunakan pesawat sewaan milik pengusaha, itu langsung mengundurkan diri ya, karena merasa bersalah ya, dia mengkhianati prinsip politiknya. Kalau di Indonesia ya itu saya kira banyak yang ya merasa tidak malu atau tidak tahu malu ya kalau dia terkait dengan kepentingan ekonomi. Kemudian yang ketiga yang digaji oleh ekonomi politik modern adalah distribusi kekuasaan sosial yang dasarnya pada kepemilikan dan kekayaan. Nah, ini melihat pada bagaimana kita memposisikan orang dari kelas bourgeois yang memiliki banyak hal dan punya kekayaan. Apakah mereka akan mendapatkan kekuasaan sosial tertentu? Ya. Atau tidak? Atau distribusi kekuasaan sosial tidak didasarkan pada kepemilikan dan kekayaan. Ya. Jadi, kalau di Indonesia biasanya orang yang itu memiliki sesuatu, ya, memiliki kekayaan, ya, memiliki aset, itu biasanya dia punya status sosial yang tinggi gitu ya. Sehingga ada semacam perlakuan yang istimewa ya dari pejabat pemerintah kepada mereka. Misalnya contohnya ya kira terkait dengan yang
tadi saya sebutkan tentang penanganan pandemi ya, adanya vaksinasi ya. Ketika program vaksinasi sudah berjalan, maka kemudian mendadak muncul usulan agar bagaimana agar perusahaan itu juga boleh melakukan vaksinasi ya. Sehingga sekarang kita melihat banyak orang yang sekarang itu tidak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap virus ya COVID-19, tapi sudah mengalami vaksinasi gitu ya. Terutama orang-orang kaya ya sekarang sudah mulai berjalan ini vaksinasi secara mandiri atau istilahnya gotong royong. Ini karena tadi orang yang punya uang ya, pengusaha itu dianggap itu punya kekuasaan sosial, sehingga ketika mereka mengusulkan agar boleh melakukan vaksinasi mandiri, ini disetujui oleh pemerintah, sehingga kemudian muncul peraturan presiden yang memperbolehkan adanya vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu hal-hal yang diatur oleh ekonomi politik ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara secara akademis ya, melihat ekonomi politik secara akademis, sekarang kita melihat ekonomi politik secara sosiologis atau pada tahapan praksis ya. Ada beberapa isu ekonomi politik yang kalau sudah membaca bahan presentasi saya yang sudah saya upload tadi malam itu ada banyak fakta ya, informasi, data yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi politik ini. Jadi dalam isu-isu ekonomi politik itu yang pertama yang dikaji ya, atau yang perlu dikaji kita kaji adalah dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana manusia itu memperoleh penghasilan, bagaimana orang mengelola pendapatan dan membuat keputusan tentang konsumsi dan tabungan. Ini juga sudah merupakan isu ekonomi politik meskipun lingkupnya paling besar lingkupnya rumah tangga ini. Jadi bagaimana orang mendapatkan penghasilan. Jadi dengan cara apa orang mendapatkan penghasilan. Kemudian kalau dia sudah penghasilan ya dia ada pendapatan, ya bagaimana mengelola pendapatan. Jadi punya strategi misalnya dari sekian gaji sekian juta ya, kemudian misalnya harus ada paling tidak 30% ditabung ya. Apakah perlu seperti itu ya, 30% ditabung, kemudian sisanya baru boleh dikeluarkan. Atau mungkin ada pengeluaran tidak rutin itu paling tidak 10%. Apakah pengaturan seperti itu atau tidak ya sesuai mengalir saja gitu. Itu ekonomi politik ya, karena terkait dengan mengenai pendapat orang lain itu. Jadi kalau bisa membuat orang lain itu menyetujui pendapat kita ya. Jadi bahkan dalam konteks rumah tangga juga seperti itu. Bagaimana misalnya suami istri salah satu yang punya pendapatan ya meyakinkan pihak lain atau pihak itu istri atau suami bahwa setuju dengan pendapat dia ya. Jadi misalnya dia mengusulkan kita perlu untuk pengeluaran non rutin itu 15%. Jadi misalnya sering jajan keluar rumah ya, atau sering jalan-jalan, tapi kalau misalnya sudah masuk lebih dari 15%, pagunya itu tidak boleh lagi mengeluarkan mengeluarkan anggaran yang non rutin. Juga bagaimana membuat keputusan tentang konsumsi dan tabungan. Jadi bagaimana apa yang perlu kita konsumsi ya. Jadi ada mungkin kita misalnya milih untuk mengkonsumsi ya, misalnya menyesuaikan dengan situasi pandemi ya, misalnya dalam pandemi misalnya konsumsi makan di luar atau jajan di luar itu dikurangi misalnya. Misalnya ya pergi ke, apakah perlu misalnya dari tabungan itu disisakan untuk misalnya beli tanah, ya beli emas, atau disiapkan untuk beli mobil baru, atau beli rumah baru, atau membangun rumah baru, atau membuat rumahnya dibikin bertingkat. Ya. Itu sebenarnya
isu-isu ekonomi politik hanya dalam lingkup kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bagaimana satu kelompok masyarakat memperoleh penghasilan, bagaimana mereka mengelola pendapatan, dan bagaimana mereka melakukan konsumsi dan tabungan, itu juga isu ekonomi politik ya, di tingkatan masyarakat. Nah, kalau kita plus lagi dalam urusannya lebih luas lagi ya dalam kehidupan masyarakat ya, isu ekonomi politik itu ya bagaimana menyimbangkan pertumbuhan ekonomi dan misalnya kepedulian lingkungan. Karena dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu seringkali memang lingkungan itu diabaikan atau lingkungan itu ditinggalkan. Atas nama pertumbuhan ekonomi misalnya peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan itu dikurangi atau dirubah agar tidak merugikan pengusaha. Nah, itu yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Beberapa bagian dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu sangat melonggarkan aturan-aturan terkait lingkungan. Ya. Saya kira saya pernah bahas ya tentang misalnya tentang AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu tidak diwajibkan perusahaan itu melibatkan masyarakat. Tidak diwajibkan perusahaan itu melakukan sosialisasi tentang AMDAL kepada masyarakat. Perusahaan itu cukup mengumumkan hasil AMDAL itu di website masyarakat. Kalau mau ingin tahu hasil AMDAL, lihat di website. Meskipun itu masyarakat sekitar, di mana perusahaan itu ingin melakukan investasi, misalnya perusahaan mau bikin pabrik semen, ya dia cukup melakukan AMDAL dan hasilnya diumumkan di website mereka. Masyarakat setempat, di mana semen itu mau berdiri, silahkan lihat website. Beda dengan peraturan sebelumnya, yang mana wajib hukumnya perusahaan itu mengumumkan di lingkungan mereka. Saat terbuka harus ada beberapa kali rapat dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dengan camat ya tentang hasil AMDAL itu. Sekarang tidak. Tapi bagaimana kalau misalnya di lingkungan perusahaan itu mau mendirikan investasi itu ternyata tidak ada jaringan internet, nggak peduli mereka. Yang penting ada di website. Masalah masyarakat bisa mengakses atau tidak mengakses website itu bukan urusan perusahaan. Itu Omnibus Law Cipta Kerja seperti itu. Makanya ini menurut saya ini undang-undang jahat. Ya, jahat sekali undang-undang itu. Bukan hanya isinya, ya, tetapi juga prosesnya yang diam-diam, sangat cepat, dan mengabaikan suara rakyat. Sehingga kemudian masa dan anggota masyarakat lainnya itu protes. Gitu. Nah, kemudian juga dalam isu ekonomi politik dalam konteks kehidupan masyarakat adalah bagaimana melakukan distribusi ya redistribusi pendapatan melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Jadi bagaimana pendapatan yang ada dalam masyarakat itu bisa redistribusi, artinya dibagi. Jadi begini kan masyarakat pendapatannya tidak sama ya, ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya juga seberapa, yang miskin seberapa pendapatannya, dan itu bagaimana caranya agar pendapatan dari orang-orang kaya itu ada yang dibagi untuk masyarakat. Tapi dibaginya itu bukan hanya dibaginya bukan dalam arti secara sukarela, tapi melalui pajak. Ya. Jadi ketika pajaknya besar, maka terhadap orang kaya, terhadap perusahaan besar, maka itu sebetulnya upaya redistribusi pendapatan agar pendapatan orang kaya dan perusahaan besar itu juga terbagi-bagi ke masyarakat. Ya. Ketika pajaknya besar, maka pemasukan pemerintah besar, maka pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Misalnya tadi menyediakan sekolah gratis, menyediakan angkutan sekolah gratis, mengurangi biaya transportasi, atau menyediakan hunian ramah lingkungan dengan misalnya DP 0%. Nah, itu semuanya bisa dilakukan kalau ada pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah gitu. Nah, dalam konteks politik itu kadang-kadang urusan pajak itu menjadi urusan yang sangat penting gitu ya. Misalnya kalau di Amerika itu berbeda sekali misalnya antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, zamannya Trump itu pajak itu dikurangi gitu. Kan menurut pendapat atau kalau ideologinya Partai Republik dari mana Trump berasal itu pajak yang tinggi akan menghalangi investasi gitu. Orang kaya atau perusahaan besar akan enggan melakukan investasi kalau pajaknya tinggi. Karena itu biar orang kaya, biar perusahaan besar itu mau melakukan investasi, mau mendorong pertumbuhan ekonomi, pajaknya haruslah minimal.
Sehingga isu yang dilontarkan oleh Partai Republik, siapapun menjadi presidennya, calon presidennya, itu pasti pengurangan pajak. Sebaliknya, kalau Joe Biden dan Barack Obama sebelumnya, dan semua calon presiden dari Partai Demokrat di Amerika, itu pasti isunya kenaikan pajak untuk yang penghasilannya besar. Jadi istilahnya pajak progresif. Semakin kaya, semakin besar pula pajaknya. Ya. Sehingga ini kalau salah Biden mengusulkan kenaikan itu sampai dengan 36% usulan kenaikan pajak yang progresif, ya, artinya orang yang pendapatannya menengah ke atas itu pajaknya semakin besar. Nah, kemudian juga bagaimana melakukan redistribusi pendapatan melalui pengeluaran pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah itu melakukan redistribusi pendapatan melalui kegiatan-kegiatan pengeluaran, misalnya dalam kegiatan proyek-proyek umum. Nah, adanya proyek-proyek yang diinisiasi pemerintah sebenarnya upaya redistribusi pendapatan, ya, karena pemerintah punya banyak uang dari pajak, kemudian uang yang banyak itu dibagikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk proyek-proyek dibiayai oleh pemerintah, misalnya bikin jalan, bikin jembatan, atau mungkin bikin ibu kota baru, yang itu misalnya mempekerjakan banyak orang. Nah, karena ketika mempekerjakan banyak orang dan itu mereka dibiayai oleh pemerintah, maka itu sebenarnya bentuk redistribusi pendapatan, tapi bukan melalui pajak, melalui pengeluaran pemerintah. Dan bagaimana menangani ketidakseimbangan dalam perdagangan global. Nah, ini juga isu ekonomi politik, ya. Ini isu terutama yang diangkat oleh negara-negara berkembang adalah ketidakseimbangan dalam perdagangan global, karena semakin lama semakin terasa dan negara maju semakin dominan. Nah, nanti akan ada beberapa fakta dan data yang akan saya ungkapkan terkait dengan perdagangan global ini. Nah, pendekatan ekonomi politik klasik dari Adam Smith dan David Ricardo melihat bahwa ekonomi adalah organisme alamiah yang kompleks. Jadi ini kita kembali kepada teori, ya. Tadi saya keliru, seharusnya tadi belakangan, ya. Ekonomi adalah organisme alamiah yang kompleks, ya. Jadi ekonomi ada persoalan yang alamiah, persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari, alamiah, artinya bukan buatan manusia, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, itu pendekatan liberal dan neoliberal kan seperti ini. Jadi kegiatan ekonomi, kegiatan alamiah, mekanisme alam, ya, seperti gunung berapi, seperti sungai yang mengalir, air yang mengalir, seperti hujan yang turun, seperti tumbuh-tumbuhan yang muncul di hutan yang liar. Ekonomi seperti itu, alamiah. Tapi kompleks sifatnya karena terkait dengan kepentingan manusia yang bermacam-macam. Nah, sumber daya manusia ada sumber yang penting untuk kekayaan. Jadi yang penting untuk kekayaan menurut Smith dan Ricardo adalah SDM. Makanya mereka itu yang sangat menekankan pentingnya untuk meningkatkan kemampuan SDM. Jadi rumus peningkatan kemampuan SDM untuk meningkatkan kekayaan negara itu rumusnya Smith dan Ricardo sebetulnya yang sekarang kita pakai. Nah, kalau yang kita kejar adalah penghasilan yang sifatnya instan langsung, maka SDM yang perlu adalah SDM yang terampil. SDM yang siap digunakan dalam industri. Ya, tidak heran kalau ya sekarang yang ditambahkan adalah para pekerja, ya. Jadi bagaimana pendidikan bisa menghasilkan pekerja-pekerja yang ahli dan terampil. Makanya tidak heran kalau yang paling banyak dibiayai oleh pemerintah sekarang adalah pendidikan terkait dengan keterampilan, gitu ya. SMK, kemudian kalau pendidikan di perguruan tinggi ya terkait dengan keterampilan, misalnya teknik, ya. Teknik itu penting, ya, teknik, kemudian pertanian, gitu ya, itu ekonomi, gitu ya. Kalau yang lain karena tidak terlalu terkait dengan kekayaan, ya biarkan saja, tidak perlu banyak dibantu, ya, seperti fisik kan nggak langsung buat orang bisa mencari kekayaan, ya, maka tidak terlalu penting, gitu ya. Nah, ekonomi politik klasik dari Smith dan Ricardo juga berusaha untuk mencari keseimbangan. Jadi antara kepentingan individu dan kerjasama. Jadi meskipun tumpuan dari liberalisme adalah individu, tetapi ada kesadaran ada kepentingan orang lain juga yang tetap dipertahankan. Jadi bagaimana caranya agar
kepentingan individu tidak boleh dilanggar, tapi tetap ada kerjasama gitu. Kerjasama tetap diperlukan, tetapi jangan sampai kerjasama mengganggu kepentingan orang per orang. Karena itu kalau pendekatan ekonomi politik klasik mengutamakan agar jangan sampai kerjasama itu mengurangi hak orang-orang yang terlibat dalam kerjasama. Makanya dalam lembaga-lembaga yang menuntut adanya kerjasama itu hak individual itu sangat diutamakan, ya, sehingga peraturannya tidak seragam. Misalnya ini lembaga yang menuntut kerjasama itu misalnya lembaga pendidikan, ya, pendidikan. Misalnya kalau pendidikan tinggi itu kalau di negara-negara yang liberal itu karena melindungi kepentingan individu, keputusan individu menjadi sangat penting, maka kemudian yang namanya dosen itu tidak punya jam kerja yang sama, ya. Masing-masing punya jam kerja yang berbeda, ya, tergantung kontraknya. Jadi ya mungkin perlu saya tambahkan, jadi kalau dosen-dosen di luar negeri itu kebanyakan itu dosen kontrak, gitu ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya, gitu. Jadi mereka yang penting itu ada sekian jam dalam seminggu untuk melayani mahasiswa, sehingga mereka seperti dokter, ya. Jadi di tiap ruang kerja mereka itu dicantumkan, ya, melayani konsultasi mahasiswa hari ini jam sekian sampai jam sekian. Kalau mau ketemu di luar hari ini dan jam ini, ada janjian lewat email. Tapi kalau hari ini sampai hari kalau sesuai dengan hitungan itu boleh datang langsung, masuk langsung, atau datang langsung ke ruang dosen tanpa perjanjian, ya, sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Tapi kalau hari lain itu perjanjian. Ini karena tadi salah satu contoh bagaimana peraturan-peraturan itu tetap mengutamakan kepentingan individu meskipun tetap ada sumbangsinya, ya. Jadi tetap meskipun privasi dilindungi, ya, ini tetap ada individu tetap harus menyumbang peran kepada perusahaan atau lembaga, ya. Makanya kalau di tempat-tempat kerja itu jarang antara klien dan klien yang melayaninya itu jarang ada pertukaran nomor pribadi, ya. Termasuk dosen di Australia itu jarang ada yang membagi nomor HP-nya kepada mahasiswa, ya. Yang mereka bagi adalah alamat email. Kecuali kalau memang sudah dekat baru dibagi, ya. Memang punya hubungan yang dekat, ya, akrab dengan mahasiswa itu bisa, ya, kadang-kadang memang dibagi. Tapi kalau tidak akrab, ya tidak. Nah, ini prinsip yang tidak bisa diabaikan. Jadi bunyinya begini dari bukunya Adam Smith tentang The Wealth of Nation. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from the regard to their own interest. Ya. Jadi kita, kalau terjemahan bebasnya, jadi kita bisa makan, ya, expect our dinner, bisa makan itu bukan karena kebaikan butcher itu para pemotong daging, bukan juga karena kebaikan dari brewer itu penyuling anggur, ya, orang berikan minuman, juga bukan dari baker, juga bukan dari orang yang menyiapkan roti, tapi dari dari kepentingan mereka sendiri, gitu, ya. Jadi kita makan itu bukan karena baik hatinya orang yang ngasih makan, tapi karena justru mereka cinta pada diri mereka sendiri sehingga mereka makan pada kita. Tentunya kita harus membayar, gitu, ya. Jadi we address ourselves not to their humanity but to their self-love and never talk to them of our own necessity but of their advantage. Jadi kita tergantung pada mereka bukan karena mereka itu manusiawi, ya, tapi karena mereka itu cinta pada diri sendiri. Dan jangan pernah kita menganggap mereka itu merhatikan kepentingan kita, tapi yang mereka perhatikan adalah keuntungan mereka sendiri. Jadi menurut Adam Smith, ya, kita mendapatkan apa-apa, kita mendapatkan makan itu bukan karena orang yang ngasih makan itu baik pada kita, ya. Ya karena mereka peduli pada kepentingan mereka sendiri. Kalau mereka tidak peduli pada kepentingan mereka sendiri, mereka nggak akan ngasih kita makan itu. Nggak akan menyediakan, nggak akan buka warung, nggak akan buka restoran, nggak akan buka kafe kalau mereka tidak cinta pada mereka sendiri, diri mereka sendiri, ya. Jadi orang punya usaha itu bukan karena menghirukan orang lain, tapi menghirukan diri mereka sendiri. Kan yang mereka mengharapkan mereka punya usaha, ya ada yang bayar, ada yang memanfaatkan usaha mereka, gitu, ya. Itu. Jadi karena itu
Kalau ingin bangsa itu sejahtera, maka biarkanlah masing-masing orang mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Biarkan pasar yang mengatur hubungan antar orang per orang. Kemudian pembagian kerja, ya di dalam ekonomi politik klatik juga sangat memperhatikan pembagian kerja. Jadi siapa mengerjakan apa sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ya. Jadi orang yang punya modal, ya bagian kerja mereka ya melakukan investasi gitu ya. Orang yang tidak punya modal tapi punya kemampuan mengelola investasi ya tidak perlu juga punya modal. Yang penting mereka bisa mengelola investasi. Mereka yang tidak punya modal, mereka tidak punya kemampuan mengelola, tapi bisanya punya tenaga, ya mereka jadi buruh. Itu pembagian kerja seperti itu. Pasar sebagai kekuatan pemersatu, jadi kepentingan banyak orang itu ketemunya di pasar, gitu ya. Pasar yang mengelola kepentingan masing-masing orang. Jadi itu ya sebabnya maka karena pasar adalah kekuatan pemersatu masyarakat, yang menyatukan masyarakat adalah pasar, maka tidak boleh negara mengganggu kuat urusan pasar. Nah, karena atas ini maka salah satu kepentingan kelas antar kelas itu mungkin. Jadi meskipun ada berbeda kelas ya. Jadi Beck Smith maupun Ricardo juga mengakui dalam masa itu ada banyak kelas. Tapi menurut mereka itu mungkin saja kepentingan mereka selas. Asalkan tadi tergantung mekanisme pasar. Asalkan harga yang cocok, ya seharusnya kan tidak ada masalah antar kelas. Yang penting kan cocok ya. Misalnya ada orang yang punya mobil ya, orang-orang punya mobil lebih dari satu, kemudian yang satu ingin mereka jual. Ada orang yang membutuhkan mobil, tapi mungkin orang yang membutuhkan mobil tidak punya uang sebanyak harga mobil yang mau dijual. Nah, terjadilah negosiasi harga, ya, negosiasi harga. Saya mau jual 50 juta misalnya. Oh, enggak, saya nggak bisa lah, 45. Ya udah deh, turun 49. Saya naik sedikit 45,5. Saya turun 48, naik sedikit 46. Turun 47. Saya bisa 46,5. Ya udah ketemu 46,5. Ya itulah bentuk kesalahan kepentingan antar kelas. Kalau ada orang yang mengganggu itu, maka ya pasti akan tercipta hubungannya tidak harmonis gitu ya. Itu contoh bagaimana kepentingan antar kelas itu mungkin diselaraskan melalui mekanisme pasar. Nah, peran negara dalam menjaga ekonomi pasar itu jadi penting. Jadi bukan berarti dalam konteks ini, dalam konteks liberalisme klasik, ya, yang pernah saya sampaikan itu bukan berarti negara tidak perlu berperan sama sekali. Negara penting peranannya menjaga agar harmonis, agar mekanisme pasar itu berjalan secara baik, lancar, tanpa gangguan. Nah, yang bisa mengganggu mekanisme pasar bebas itu adalah monopoli itu tadi. Maka negara perlu menjaga agar tidak ada monopoli. Jadi makanya kemudian perlu ada lembaga yang mengatur tentang pasar saham. Jadi di pasar saham juga tidak bebas sepenuhnya. Ada polisinya juga yang mengawasi pasar saham. Jadi kalau misalnya ada kecurangan ya, itu bisa ditindak oleh semacam polisi pasar saham itu. Ya misalnya ternyata ada insider trading, misalnya orang jual saham, tetapi di perusahaan yang menjual saham itu ternyata ada orang yang bekerja pada perusahaan lain ingin beli saham, sehingga kemudian dia memberikan informasi, oh itu sebenarnya sahamnya masih ditawar harganya. Ini kecurangan. Makanya kemudian bisa ditindak. Ya. Itu contoh bagaimana justru dalam konteks ekonomi pasar liberal itu peraturan hukumnya justru ketat ya, agar menjaga agar tidak ada yang mengganggu pasar bebas. Nah, tentunya berbeda dengan ekonomi politik Marxis. Ya. Jadi kalau dalam ekonomi politik Marxis, tentunya prinsip-prinsipnya atau asumsi-asumsinya jauh berbeda dengan yang tadi, yang liberal tadi. Ya. Jadi kalau yang liberal mengatakan ekonomi pasar adalah pengaturan alamiah, maka kalau Marx mengatakan ekonomi pasar adalah pengaturan sosial. Pengaturan sosial karena yang mengatur masyarakat, yang menciptakan pasar masyarakat. Sehingga bisa diatur ya. Kalau yang menciptakan pasar masyarakat ya seharusnya bisa diatur. Jadi meskipun hukum pasar ya harus dipatuhi, tetapi bukan berarti masyarakat harus tunduk sepenuhnya kepada hukum pasar. Jangan sampai hukum pasar itu malah menghancurkan masyarakat. Kalau dalam analisis Marx itu dalam hukum pasar yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok tertentu ya. Tapi bukan berarti ini selamanya, bisa dirubah dengan cara revolusi sosial, yaitu
kelompok proletar sadar diri akan penindasan, melawan penindasan, terjadi revolusi sosial. Kemudian nanti ekonomi pasarnya berubah. Ya. Itu contoh bagaimana itu merupakan pengaturan sosial. Nah, kepemilikan pribadi adalah konstruksi sosial, bukan alam. Jadi menurut ekonomi politik Marxis itu apa yang membuat orang itu punya aset itu bukan alam semesta. Bukan secara otomatis itu orang punya barang-barang. Tidak secara otomatis orang itu memiliki benda. Tidak secara mutlak, tidak juga secara bebas, tidak secara tidak secara otomatis ya. Orang itu punya sarana produksi. Itu konstruksi sosial, itu bentukan sosial. Karena ketika satu kelas itu bisa mengakses sarana produksi dibanding kelas lain tidak bisa mengakses sarana produksi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri, bukan sesuatu yang ada dari dulunya. Dari dulunya tidak seperti itu. Ya. Jadi dalam perkembangan secara menurut perspektif Marxis itu kan tidak mendadak langsung muncul ada perbedaan antara kelas burjuis dan proletar. Itu ada evolusi sejarahnya juga. Nah, bagaimana evolusi sejarahnya itu silakan nanti baca kembali ya teori sosiologi klasik, terutama tentang pemikirannya Marx. Nah, pekerja menghasilkan nilai surplus yang diambil semuanya oleh pemilik modal, gitu ya. Jadi dalam pemikiran ekonomi politik Marx itu pasti ada ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi, gitu ya. Pasti ada ketidaksetaraan. Pemilik modal pasti mengambil seluruh nilai surplus yang dihasilkan oleh pekerja. Ya. Yang pernah saya sampaikan itu pekerja itu karena perkembangan teknologi pasti menghasilkan surplus barang. Ya. Yang dulunya itu misalnya menghasilkan mobil dalam sehari itu 5 unit, karena ada perkembangan teknologi kemudian jadi 10 unit, jadi 15 unit dalam sehari. Tapi bukan berarti gaji mereka ikut naik. Meskipun menghasilkan lebih banyak barang dalam satu hari. Tetap haji mereka segitu saja. Bahwasanya kemudian lebih banyak mobil yang diproduksi dalam sehari itu menghasilkan banyak keuntungan, keuntungannya masuk ke pengusaha. Keuntungannya masuk ke pemilik modal, tidak masuk ke buruh gitu. Itulah contoh nilai surplus itu. Ekonomi modal di tangan para kapitalis. Jadi modal itu bertumpuk ya. Jadi kalau dalam ekonomi liberal itu kan ya modal itu tersebar ke banyak orang ya. Kalau dalam pemikiran Adam Smith dan Ricardo itu kan ya modal itu menyebar ke banyak orang gitu. Setiap orang itu punya modal sehingga itu sebabnya orang itu melakukan pertukaran secara bebas. Tapi kalau dalam ekonomi politik Marxis ya modal itu ngumpul di tangan satu kelompok, makanya modal itu tidak menyebar. Makanya tadi kesejahteraan itu tidak merata karena bertumpuk pada orang yang punya modal, dan orang yang punya modal adalah satu kelompok tertentu. Jadi kelihatan betul bedanya antara ekonomi politik Marxis dengan ekonomi politik liberal. Nah, kekuasaan secara umum ya, kekuasaan secara menyeluruh itu ada berangkat dalam kepemilikan dan pengendalian modal. Jadi mereka yang punya modal, mereka yang memiliki modal itu otomatis juga punya kekuasaan. Gitu ya. Ya ini hal-hal yang ya saya kira kalau kita terapkan untuk membaca situasi sekarang itu ya kita melihat betul ya, kita melihat bagaimana orang yang punya kekayaan itu seakan-akan bisa melakukan apapun ya. Orang yang punya modal bisa bikin stasiun TV, orang yang modal bisa bikin partai politik, ya. Orang yang punya modal itu bisa menjadi menteri dan seterusnya. Gitu. Ya. Coba lihat saja ya komposisi kabinet kita ya, kebanyakan kan pengusaha itu ya. Kebanyakan pengusaha atau kebanyakan politisi ya, orang-orang yang punya uang, yang akademisi jarang sekali gitu ya. Mungkin akademisi itu ada berapa ya? Hampir saya paling cuma Menteri Ristek ya, Menteri Ristek itu akademisi. Menteri Dikbud malah orang yang punya modal itu ya, pengusaha yang punya Gojek gitu ya. Kemudian kalau bukannya politisi pengusaha gitu ya. Menteri Dalam Negeri ya politisi ya. Dan banyak yang akademisi saya
sangat sedikit ya, mungkin cuma Menteri Keuangan, Menteri Ristek ya, bahkan Menteri Aparatur Negara pun politisi ya, bukan akademisi. Nah itu contoh bagaimana mereka yang punya modal itu bisa mengendalikan kekuasaan politik ya, termasuk tadi ya sudah contohkan ya, mereka mengambil keputusan dalam hal pengambilan mengambil keputusan dalam hal penanganan pandemi ya. Kalau di negara lain itu ya bahkan liberal sekalipun tidak ada unsur pengusaha dalam lembaga yang menangani pandemi ya. Semuanya kalau bukan birokrat, ahli kesehatan ya, atau politisi ya. Jadi politisi, kalau nggak politisi, ahli kesehatan atau birokrat. Tapi hampir tidak ada yang pengusaha itu. Kalau di Amerika sekalipun ya, walaupun zamannya Donald Trump sekalipun tidak ada pengusaha yang menjadi semacam satgas penanganan COVID ya di Amerika. Itu di zaman Trump itu seperti itu. Ya. Bahkan di zaman Trump ya pengusaha tidak terlibat dalam dalam pengaturan penanganan pandemi ya, meskipun memang kalau saya akui ya kepentingan Trump itu ya kepentingan para pemilik modal yang tidak ingin ada hambatan ekonomi, yang ekonomi ingin tetap berjalan, ya tidak perlu ada lockdown dan seterusnya. Nah, pembagian masyarakat dalam kelas-kelas sosial itu berdasarkan pada peran mereka dalam ekonomi dan negara. Jadi kalau mereka itu perannya hanyalah ya sebagai pelayan dari pemilik modal ya mereka otomatis ya masuk kelas proletar gitu ya. Kalau mereka itu perannya tidak bisa menjadi pengendali modal ya maka otomatis mereka itu menjadi kelas bawah gitu ya. Dan negara melakukan masyarakat berdasarkan kelas-kelas tadi gitu ya. Kelas proletar ya otomatis lebih tidak diuntungkan daripada kelas borjuis. Nah, dalam konteks politik praktis juga pasti ada perjuangan antar kelas atau kekuasaan ya. Jadi kelas yang berkuasa ya pasti ingin tetap berkuasa. Tidak ada kelas yang berkuasa ingin silakan kuasanya diambil oleh kelas yang lain. Makanya mereka mempertahankan kekuasaan dengan berbagai macam cara. Dari misalnya dengan misalnya mengatur hukum, mengatur peraturan, mengatur pendidikan agar tidak ada yang menentang kepentingan kelas mereka. Bahkan bisa juga mereka itu mengaruhi proses agama gitu ya. Itu sebabnya maka kalau di masa Marx hidup itu ya para agamawan karena mereka itu tunduk pada kepentingan para pemilik modal, mereka itu kemudian meninabobokan kaum proletar dengan janji-janji masuk surga apabila tabah ikhlas menghadapi penderitaan. Makanya dalam khotbah gereja kepada kaum proletar ya para agamawan selalu menyampaikan tidak perlu mengeluh, tidak perlu protes, tidak perlu kritis terhadap perusahaan ya. Kamu sabar saja, kamu tabah saja. Kalau orang sabar, orang tabah itu masuk surga. Itu contoh bagaimana agamawan itu membujuk rayu kelas proletar agar tidak menentang kelas borjuis. Makanya tidak heran kalau Marx mengatakan agama adalah candu ya pada zaman karena agama tidak mendorong pada kesadaran kelas. Tapi Marx juga mengakui bahwa sebenarnya agama juga bisa mendorong munculnya kesadaran kelas. Andaikan agama bisa mendorong kesadaran kelas, maka kelas itu akan bangkit. Kesadaran kelas akan bangkit, maka kemudian masyarakat proletar akan sadar dia tertindas, maka pasti akan melawan kelas borjuis. Nah, dalam pandangan Marxis ya tentang situasi ekonomi politik global, ya, kalau tadi kan prinsip-prinsip dasar ekonomi politik Marxis dan gini. Jadi negara tidak otonom ya, tidak otonom karena diatur kepentingan kelas penguasa. Ya. Jadi negara manapun sepanjang dia itu menerapkan sistem kapitalisme itu pasti tidak otonom. Ya. Pasti kelas penguasa selalu ingin memastikan keuntungan mereka tidak digugat oleh negara. Nah, negara kapitalis diatur kepentingan dari kelas borjuis. Gitu. Makanya setiap peraturan, setiap hukum peraturan, ya, kebijakan itu agar tidak sampai mengganggu kepentingan kelas borjuis ya. Seperti tadi saya katakan ya dalam PPKM mikro ya boleh buka mal, perusahaan boleh besar, perusahaan itu boleh melakukan vaksinasi ya karena kalau perusahaan melakukan vaksinasi maka karyawannya itu relatif bebas ya bukan relatif bebas ya relatif lebih kuat menghadapi COVID ya. Kalau pegawai mereka itu relatif kuat menghadapi COVID, maka mereka boleh beroperasi secara biasa. Ya.
Kalau perusahaan beroperasi secara biasa, maka keuntungan akan kembali lagi. Itu kan logika bisnis ya yang dipakai dalam vaksinasi mandiri ini. Jadi jangan sampai tertipu oleh istilah vaksinasi gotong royong. Kalau mau gotong royong kan sebetulnya diutamakan oleh perusahaan itu bukan karena mereka tahu justru masalah setempat ya. Justru seharusnya kan perusahaan itu yang bisa menyediakan vaksin itu seharusnya memvaksin ini para lansia itu ya. Seperti yang sekarang sedang dilakukan. Itu justru akan baik. Itu yang namanya gotong royong seperti itu, bukan kami ngurus kami sendiri ya. Jadi negara nggak usah repot ngurus kami. Bukan seperti itu logikanya. Gotong royong itu. Nah, persaingan negara harus dilihat dari konteks ekonomi. Jadi dalam konteks global, ketika negara harus saling bersaing itu konteksnya ya, tetap konteksnya Marxis ya. Artinya ini yang sebetulnya yang bersaing adalah antar kelas kapitalis dari negara-negara yang berbeda gitu ya. Misalnya, jadi ketika dulu misalnya beberapa produk luar itu tidak boleh masuk ke Indonesia ya pada zaman Orde Baru itu. Beberapa produk luar tidak boleh masuk ke Indonesia. Misalnya otomotif itu pada zaman Orde Baru tidak boleh tidak boleh dalam bentuk utuh ya. Tetapi harus dalam bentuk rakitan atau industri otomotif dari negara luar itu kalau ingin menjual usahanya harus menjual mobil yang dirakit di Indonesia. Tapi itu bukan berarti kebaikan negara, tapi ya karena kelas kapitalis di Indonesia tidak mau terganggu oleh kelas kapitalis dari negara lain gitu ya. Konteksnya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian negara ketika melindungi beberapa sektor ekonomi, negara itu betul-betul ingin melindungi rakyat ya, yang dilindungi kepentingan kelas kapitalis dari negara tersebut. Nah, konflik antar kelas itu lebih fundamental daripada konflik antar negara ya, menurut ekonomi politik global versi Marxis gitu ya. Jadi konflik antar negara itu ya tidak lebih dari konflik antar kelas kapitalis betulnya, bukan betul-betul ada konflik antar masyarakat bangsa ya. Jadi karena semuanya ya di itu perspektif persaingan antar kelas itu ya, terutama antar kelas kapitalis itu kalau kita melihat persoalan ekonomi politik global dalam konteks Marxis. Nah, kapitalisme bersifat ekspansif, selalu mencari pasar baru dan keuntungan lebih. Ya, makanya ketika muncul potensi pasar baru, maka kapitalis itu masuk ya. Ketika misalnya anak muda di seluruh dunia ya, itu ingin mengkonsumsi simbol-simbol agama, ya, maka para pemeluk beragama itu menjadi pangsa pasar baru dari kapitalis. Misalnya di negara-negara mayoritas itu Muslim itu muncul bisnis baru yaitu bisnis busana Muslim. Sehingga bahkan muncul fashion show-nya sendiri ya di negara-negara Timur Tengah itu hampir setiap negara Timur Tengah itu punya fashion show-nya yang terkait dengan busana Muslim. Kemudian muncul acara-acara TV yang menunjukkan identitas Muslim. Misalnya sinetron Islami misalnya itu bentuk ekspansi dari kapitalis dan banyak lagi ya termasuk tumbuh pesatnya industri travel umroh ya itu bentuk dari ekspansi kapitalis atau pesatnya berkembang bank-bank syariah ya, itu juga bentuk ekspansi dari kapitalis kalau menggunakan perspektif Marxis ya. Jadi bentuk ekspansinya adalah ini imperialisme dan kolonisasi hingga globalisasi ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan transnasional. Jadi kalau kita lihat ekonomi politik global ya tidak lepas dari peran perusahaan transnasional. Ya. Makanya nanti setelah UTS itu ada materi khusus tentang perusahaan transnasional. Jadi dalam konteks hubungan antara ekonomi politik maka ya ekonomi yang menentukan ya bukan politik yang menentukan tapi ekonomi yang menentukan. Ekonomi yang menentukan kepentingan politik. Jadi kalau kita menggunakan kajian ekonomi politik maka kita melihat aktor utamanya siapa ya. Aktor utamanya atau unit analisisnya adalah kelas.
Kemudian sifat hubungan ekonominya itu adalah konfliktual, selalu ada konflik, dan zero sum game. Ya. Zero sum game itu artinya harus menang kalah gitu ya. Tidak ada win-win solution kalau menggunakan ekonomi politik Marxis seperti itu. Tidak ada win-win solution, selalu pasti zero sum game. Siapa yang menang gitu. Atau menang kalah gitu. Tidak ada menang kalah nggak ada. Ya ada yang menang yang kalah gitu ya. Itu saja. Nah, tujuan ekonomi adalah kepentingan kelas, bukan untuk kesejahteraan masyarakat tapi kepentingan kelas. Nah, ini akan saya perlihatkan beberapa data yang terkait dengan pertukaran ekonomi global yang berpusat pada negara tertentu, negara-negara tertentu. Misalnya dalam hal produk susu, ya ini mohon maaf ini belum diperbarui datanya, saya lupa untuk memperbarui datanya. Jadi pada tahun 2003 itu produk susu itu berpusat di Australia dan Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Uni Eropa. Yang mana mereka itu melakukan ekspor ke banyak negara. Jadi negara-negara yang menjadi sasaran ekspor itu biasanya tidak bisa menjadi eksportir. Negara-negara yang mengimpor produk-produk susu itu biasanya tidak bisa menjadi eksportir. Lihat saja misalnya Indonesia ini dia menerima produk dari Selandia Baru, ya. Ini terutama Selandia Baru ya Indonesia itu. Tapi Indonesia tidak bisa mengekspor produk susu meskipun kita juga punya industri peternakan sapi perah. Tapi kita tidak bisa seperti Selandia Baru dan Australia. Australia mengirim ke Jepang. Nah, sekarang Jepang itu yang justru menjadi sasaran impor dari banyak negara itu ya. Dia menerima dari Selandia Baru, dari Australia, dia menerima dari Uni Eropa ya. Uni Eropa, Amerika juga ternyata seperti itu ya. Amerika ternyata juga dia jadi sasaran impor ya dari Uni Eropa ya. Kalau Australia tidak mengirim ke Amerika ya, karena mungkin jalurnya terlalu jauh ya. Oh, yang diimpor itu bukan susu tapi semuanya ya. Meksiko terutama ini. Meksiko itu Selandia Baru mengirim ke sana. Jadi di sini kalau bisa dibaca sendiri ya, itu yang warna merah itu keju ya. Kalau biru itu keju dan mentega ya. Kalau hijau itu susu bubuk ya. Kalau yang ungu itu susu bubuk dan keju. Kalau yang warna kekuningan itu adalah semuanya ya, dari keju sampai dengan susu bubuk ya. Itu karena semuanya produk susu ya, meskipun bentuknya bermacam-macam ya. Kemudian kalau lihat dari nilainya itu Arab Saudi ternyata menerima menjadi importer terbesar susu ya, sampai dengan 750 juta dolar ya dalam setahun ya, dia menerima produk susu dari Uni Eropa. Kemudian ini dalam konteks perdagangan minyak ya, dalam juta ton per tahun ya. Ternyata juga berpusat pada negara-negara tertentu ya. Misalnya yang kalau kita itu ada di negara-negara Timur Tengah tentunya ya. Negara-negara Timur Tengah ini menjadi negara-negara yang termasuk paling banyak memproduksi dan mengekspor minyak ya. Tidak heran kalau banyak negara Timur Tengah yang kayaknya karena sumber minyak yang sama sekarang juga masih ada ya, masih ada di mereka ya. Indonesia yang konon itu punya minyak ternyata sekarang harus banyak melakukan impor. Ini dia menjadi sasaran impor dari negara-negara Timur Tengah. Meskipun dia juga melakukan impor ke Australia, tapi nilainya kecil ya, hanya 20 juta ton. Ya. Tapi Indonesia menerima 40 juta ton dari negara-negara Timur Tengah misalnya. Ini contoh ketidakseimbangan dalam perdagangan di sektor minyak. Kemudian dalam barang-barang konsumen ya, barang-barang konsumen yang langsung bisa dipakai ya, misalnya listrik ya, itu listrik, HP ya, kemudian barang-barang elektronik lainnya itu barang konsumen. Ini juga ternyata perdagangan dilakukan itu kebanyakan itu berpusat di
regional. Ya, misalnya di kawasan Asia itu ya penjualannya ya, pengiriman barangnya hanya antar negara Asia yang volumenya itu sampai 73 miliar dolar ya. Tapi yang paling banyak antar sesama negara Eropa yang mencapai volumenya itu 237 miliar dolar Amerika Serikat dalam setahun. Jadi dalam konteks penjualan barang-barang konsumen tidak betul-betul terjadi globalisasi gitu ya. Dalam pengertian semua barang itu beredar ke semua negara. Dalam waktu itu tidak terjadi karena kebanyakan perdagangan barang-barang konsumen itu terjadi di tingkat regional, bukan di tingkat global gitu ya. Meskipun ada juga yang tingkatan global, tapi nilainya yang kalau tidak itu minim dibanding dengan yang tingkatnya regional. Kemudian ini ketersediaan dalam ini ketersediaan kabel internet ya, karena kabel internet itu ya itu ternyata kemudian lebih banyak melayani kepentingan antara negara di Eropa dengan Amerika ya. Kalau kita lihat itu jalurnya langsung antara Eropa dan Amerika ya. Tidak heran kalau lalu lintas internet itu lancar antara negara-negara ini. Sebaliknya kalau di Pasifik itu satu jaringan itu untuk banyak tempat. Tidak heran kalau jaringan internetnya itu lelet di negara-negara Asia, lebih lelet daripada negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi ini situasi tahun 2015 ya. Kalau sekarang itu kelihatannya sudah banyak berkembang. Jadi seperti Singapura itu kecepatan internet di Singapura sekarang sudah melampaui Amerika karena mereka sudah bisa membangun, sudah punya kabelnya sendiri ya. Nah, kemudian dominasi ekonomi dunia itu perkembangan dari berbagai periode ya. Pada abad 19 itu Inggris ini yang dominan ya, 16,4% dari keseluruhan ekonomi dunia. Tahun 1973 diambil alih Amerika Serikat dengan 18,6%, ya, diikuti oleh Jepang dan Jerman. Tahun 2010 ya, sekitar 11 tahun yang lalu itu berkurang 13,3% dan muncul pemain baru yaitu Republik Rakyat Cina hanya tertinggal 10% daripada Amerika. Ini Jepang jadi turun 6,9%. Nah, perkiraannya tahun 2030 ini Cina yang paling banyak ya, share-nya. Jadi sampai dengan 18% dari seluruh kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat turun peringkat kedua, kemudian peringkat ketiga ini adalah Arab Saudi. Ini saya lupa di bendera apa, tapi kayaknya Timur Tengah ini kalau salah. Cuma saya lupa di bendera negara mana. Nah, ini situasi semacam ini terjadi karena apa yang mungkin sekira saya sampaikan, jadi munculnya pengaturan tingkat global itu pembentukan tiga lembaga yaitu International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development yang kemudian menjadi World Bank, dan juga adanya International Trade Organization yang menjadi World Trade Organization, yang mana ini dilakukan pada konferensi tahun 1947, 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, jadi United Nations Monetary and Financial Conference ya, yang dihadiri oleh 44 negara yang ikut Perang Dunia Kedua dengan 730 orang ya. Keputusannya menghasilkan 2 lembaga global dan mengusulkan lembaga global yang ketiga, tapi belum terbentuk pada tahun itu. Terbentuk baru tahun-tahun berikutnya. Ini pernah saya sampaikan, jadi bagaimana peran IMF dan World Bank ya pada tahun kemarin. Peran IMF itu memberikan mengkoordinasi kebijakan moneter dan memberikan pinjaman keuangan, sedangkan World Bank itu membantu membangun perekonomian nasional atas dasar kepentingan kapitalis, ya, World Bank itu. Tapi ada semacam kesepakatan ya antara Amerika dan Eropa. Jadi untuk IMF itu direkturnya selalu dari orang Eropa, kalau World Bank itu selalu orang Amerika. Ini tidak pernah berubah ya pengaturannya semacam ini. Nah, dampak munculnya model global seperti tadi saya sampaikan dari perputaran barang dan jasa itu ada 63.000 perusahaan-perusahaan transnasional di seluruh dunia dengan 690.000 afiliasi asingnya. Kemudian 51 dari 100 ekonomi terbesar dunia adalah perusahaan. 49 adalah negara. Ya. Jadi
World Top 100 Economist itu mengacu pada bukan hanya perekonomian negara, tapi juga perekonomian dalam bentuk perusahaan. Dan dari 100 yang terkuat di dunia, 50% itu adalah dalam bentuk perusahaan. Kemudian 3/4 dari semua perusahaan transnasional itu bermarkas di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Ya. 1/4 lainnya baru di negara-negara lainnya di luar negara-negara tersebut, di Australia, di Asia, ya. Di Asia di non-Jepang, termasuk di Korea Selatan, dan seterusnya. 99 dari 100 perusahaan transnasional terbesar adalah negara-negara yang terindustrialisasi. Artinya negara-negara di situ, ya, tidak jauh-jauh Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, sekarang Korea Selatan, ya, Cina juga sekarang masuk di situ. Jadi dari 100 itu 99 adalah dari perusahaan dari negara-negara besar tadi yang sudah maju. Nah, perusahaan minyak Shell yang berbasis di Amerika Serikat pendapatannya melebihi gross domestic product dari Venezuela. Jadi melebihi pendapatan domestik dari negara Venezuela. Padahal itu satu perusahaan minyak dari Amerika Serikat. Kemudian Walmart itu toko swalayan hanya di Amerika, itu meskipun Walmart itu adanya di Amerika, tetapi pendapatannya besar daripada Indonesia, daripada ABP Indonesia, Walmart itu. General Motors, ini perusahaan otomotif yang lagi-lagi berbasis di Amerika Serikat, itu kurang lebih pendapatannya sama dengan gabungan Irlandia, Selandia Baru, dan Hongaria. Nanti bisa dicek sendiri di website ini ya, copwatch.org ya. Ini nanti akan banyak diberikan di materi tentang perusahaan transnasional. Nah, kemudian kalau kita bandingkan aset-aset ya di seluruh dunia ya tahun 70 itu aset perbankan ini 37% itu berada pada bank-bank berukuran besar ya dan menengah ya 37%. Jadi lebih besar, lebih kecil daripada bank-bank kecil itu sampai dengan 46% ya ada 12.500. Sedangkan 5 bank terbesar itu hanya menguasai 70% asetnya. Tapi sekarang terbalik tahun 2010 saja itu 5 bank terbesar di dunia itu menguasai 52%. Ya. Bank terkecil menguasai paling kecil 16%. Jadi semakin timpang. Ya. 10 tahun kemudian kalau tidak keliru ya masih sama seperti ini. Maka semakin besar ya sampai dengan 55%. 5 bank terbesar di dunia yang semuanya adanya di Amerika dan Inggris. Jadi struktur kekuasaan, jadi yang paling besar di dunia adalah TNC ya perusahaan transnasional perusahaan transnasional itu yang berpartisipasi di 190 negara itu mengontrol lebih dari 40% kekayaan di seluruh dunia. Ya. Kemudian ada 1.318 pemain perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan TNC, dia menguasai 20%. Nah, kemudian itu contoh-contohnya. Ya. Kemudian ini contoh kedarsaran pendapatan dunia. Jadi 0,001% orang di dunia itu mengendalikan kekayaan yang sampai dengan 7 juta, ya, 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya, bisa membandingkan kedarsaran ini, ya, misalnya dalam bentuk industri senjata, dalam bentuk kekayaan dan seterusnya, dalam bentuk air minum. Nah, ternyata kalau nilai pendapatan pada masa lampau bisa dikurskan ke masa sekarang, ternyata perusahaan yang paling kaya di dunia dari dulu sampai sekarang adalah perusahaan yang ini VOC, Dutch East India Company, perusahaan Hindia Belanda. Jadi VOC yang menguasai Indonesia selama 3 abad itu bukan negara, bukan pemerintah, tapi perusahaan swasta di Belanda. Kekayaan mereka selama 3 abad itu, kalau dibanding dengan sekarang, dikurskan zaman sekarang itu sama dengan gabungan 20 perusahaan besar, ya, dari Apple, ya, Microsoft, Amazon, Facebook, ya, Samsung, Netflix.
masing-masing perusahaan kalah dengan VOC. Karena itu maka dapat saya katakan memang globalisasi ekonomi dan politik itu terkait erat dengan kolonialisme. Tanpa adanya kolonialisme, VOC tidak akan mungkin jadi perusahaan terbesar dalam sejarah di dunia. Nah, ini hutang, perbandingan hutang antar negara. Jadi sebetulnya ya, negara-negara yang banyak menghutang itu ternyata sebetulnya kebanyakan itu justru negara-negara yang maju gitu ya. Seperti Jerman ya. Jerman itu nilai persentase hutang dibanding dengan GDP, pendapatan negara mereka, itu sampai dengan 62,6%. Ini bahkan Jepang itu melampaui ya. Jepang itu proporsi hutangnya itu sampai dengan 170%. Ya. India 78%. Indonesia tidak disebut di sini karena masih sedikit ya. Indonesia berarti masih antara 11 sampai dengan 30% porsi hutangnya. Meskipun sekarang meningkat, tapi tidak lebih dari 30% proporsi hutang dibanding dengan pendapatan negara. Tapi ya bukan berarti kemudian ini bukan berarti kemudian negara yang paling banyak penghutang itu negara yang miskin ya. Ternyata malah negara kaya. Artinya begini. Artinya kalau kita menilai itu dari semata-mata tolok ukurnya adalah proporsi hutang luar negeri, hutang ya, bukan mesti luar negeri sih, hutang itu maka keliru juga ya, karena ternyata yang menentukan kemampuan negara. Jadi sepanjang negara itu kuat ya secara basis modalnya, maka meskipun hutangnya sampai 170% seperti Jepang itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau negara itu basisnya lemah, maka meskipun cuma 11 sampai 30% itu bermasalah. Jadi negara yang kuat secara ekonomi boleh mengutang sebanyak-banyaknya. Jadi proses ekonomi dunia itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari segi Gini, koefisien Gini untuk mengukur ketidaksetaraan dalam hal kekayaan. Jadi ada yang namanya koefisien Gini. Koefisien Gini itulah alat ukur untuk menilai tingkat ketidaksetaraan di dunia dalam hal pendapatan. Nah, ternyata negara-negara yang hutangnya itu banyak ya, persentase hutangnya banyak itu kadang dia dengan negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, kadang justru negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Ya. Indonesia meskipun tadi persentase hutangnya itu masih sedikit ya, ternyata tingkat ketimpangannya tinggi ya. Ini warnanya merah ya, artinya masuk ketimpangannya itu antara 85 sampai 89% ketimpangan tingkat ketimpangan di Indonesia. Jadi ini tahun 2019 ya, jadi sangat terkini ya. Dan ketimpangan itu juga meningkatnya ketimpangan itu ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya ini perilaku intoleransi. Nah, ini saya pernah menulis artikel tentang ini, hubungan antara tingkat pendapatan, tingkat ketimpangan dengan intoleransi. Jadi semakin suatu daerah itu tingkat ketimpangan pendapatan tinggi, maka semakin tinggi tingkat intoleransinya. Ini ada dalam saya menulis artikel ini awal tahun kemarin. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi pada masa pandemi atau kira-kira setelah pandemi itu bagaimana? Jadi jadi tahun-tahun setelah pandemi memang pandemi ini semakin membuat ketimpangannya tinggi ya. Jadi pada tahun-tahun setelah pandemi yang diukur dengan adanya ini diukur dengan indeks Gini, maka kita bisa melihat ini meningkat ya. Jadi tapi ini ada perbedaan kalau responnya baik terhadap pandemi, artinya menangani secara baik, maka ini tingkat ketimpangannya itu tidak akan terlalu meningkat. Tapi kalau responnya itu buruk terhadap pandemi, maka tingkat ketimpangannya akan semakin meningkat.
Jadi, nah, itu terjadi. Kemudian juga dalam konteks ini kekayaan, ya, dalam konteks kekayaan itu perkiraan. Jadi kalau pandemi sudah berakhir, maka hanya akan butuh 9 bulan bagi 1.000 orang terkaya untuk kembali kepada kekayaan mereka sebelum masa pandemi. Sedangkan pada orang-orang yang miskin di dunia, pemulihan itu bisa sampai dengan 1 dekade, lebih dari 1 dekade. Jadi kalau orang-orang terkaya itu hanya butuh 9 bulan untuk kembali pada pendapatan mereka sebelum pandemi, karena semuanya terkena dampak pandemi, ya, pendapatan orang kaya juga menurun akibat pandemi. Maka kalau orang-orang miskin itu butuh 10 tahun lebih untuk kembali pada situasi sebelum pandemi. Itu perkiraan dari lembaga-lembaga ekonomi global juga. Nah, gambar sekilasnya ini penduduk dunia 7,3 miliar, angkatan kerja 3,3 miliar, global pendapatan itu 387 triliun, tapi komposisinya sangat berat, ya, sangat berat sebelah, karena meskipun penduduk dunia itu sebagian itu masih di pertanian, tetapi konteks kisaran kebesaran ekonominya hanyalah sampai dengan 6%. Industri 30%, paling banyak itu di jasa 63%. Meskipun tadi dari segi angkatan kerja global dari 3,3 miliar sebenarnya tahun 2010, ya, sekarang tentunya sudah sampai sekitar 5 miliar, itu sekitar separuhnya itu masih di pertanian, tapi sumbangsihnya dari pendapatan itu hanya sampai dengan 6%. GDP per kapita itu $13.100, ya. Pajak dan penghasilannya itu sampai 30% dari GDP, ya, 2013 dan seterusnya. Hutang negara di seluruh dunia itu sampai dengan 63%. Nah, fakta global lainnya adalah 388 orang memiliki kekayaan melampaui 50% penduduk dunia, 2,8 miliar orang hidup dengan kurang dari $2 per hari, ya. 2,8 miliar itu ini sekitar 40% dari penduduk dunia. Kemudian 1% orang terkaya memiliki 44% kekayaan dunia. Nah, bayangkan betapa tinggi tingkat ketimbangan ini. Nah, dari 1 orang terkaya itu, ya, 3 orang diantaranya itu memiliki aset lebih besar daripada gabungan 48 negara termiskin. Jadi kalau aset 3 orang ini digabungkan itu lebih besar daripada gabungan 40. Jumlah jutaan di dunia itu 10 juta orang, ya, hanya 0,01% dari penduduk dunia. Di antara 10 jutawan itu 2095 itu kategorinya miliarder, ya. Di mana jumlah kekayaan mereka itu 38% dari GDP seluruh dunia. Nah, 40% dari 2095 orang itu ada di Amerika, ya, yang mereka itu menguasai 37% dari kekayaan para miliarder. Nah, jumlahnya 2095 turun sekitar orang, ya, saya lupa, karena 20-30 orang itu meninggal akibat COVID-19, ya. Jadi orang kaya bukan bebas dari COVID, ya. Dari 2000 lebih orang terkaya dunia itu sekitar 30 orang meninggal akibat COVID-19, ya. Sehingga sisanya 2095 orang. Ini sudah dikurangi jumlah orang yang meninggal, orang terkaya meninggal karena COVID. Nah, tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan akhir tahun kemarin itu kekayaan para miliarder global itu meningkat 3,9 triliun. 3,7 triliun. Jadi lebih besar tetap, meskipun mereka tetap terpengaruh oleh pandemi, tapi justru mengalami peningkatan, ya. Jadi di saat para pekerja global itu mengalami ini saya sebutkan gabungan penghasilan para pekerja global itu turun 3,7 triliun. Jadi terlihat betapa besar ketimpangannya, ya. Jadi para pekerja global itu pendapatannya turun 3,7 triliun, tapi para miliarder justru meningkat 3,9 triliun. Ya, karena sebagian dari mereka justru untung karena adanya pandemi ini, termasuk yang punya Zoom, ya, ini untung akibat adanya pandemi. Ya, kita juga mau tidak mau menyumbang pada kekayaan mereka. Ya, ini sedihnya seperti itu. Nah, 3 kelas penduduk dunia itu ada upper class, ya, ini 11%. Jadi pendapatan bersihnya yang nyata lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di Italia. Dan middle class-nya atau kelas menengah itu juga 11%. Pendapatan bersihnya terletak antara pendapatan, ya, pendapatan rata di Italia dan garis kemiskinan. Yang paling miskin ada 70%, pendapatan bersihnya di bawah garis kemiskinan.
Nah, dalam ekonomi politik global itu ada sebuah hal yang perlu kita angkat. Yang pertama adalah jadi terlihat dari prinsip bagaimana bisa melakukan maksimalisasi keuntungan sebagai kekuatan pengendali ekonomi global. Jadi terlihat bagaimana kelas pengusaha, kelas penguasa ekonomi dunia itu bisa memaksimalkan keuntungan mereka. Karena kalau mereka untung, maka mereka bisa mengendalikan ekonomi global. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi perusahaan seperti Amazon ya yang berbisnis pada transaksi elektronik, Google itu mereka justru perusahaan-perusahaan yang banyak menanggung untung akibat adanya pandemi. Nah, bagaimana keterkaitan itu dengan kepentingan manusia lainnya? Ya, bagaimana keterkaitan antara prinsip maksimalisasi keuntungan dan kepentingan manusia-manusia lainnya? Apakah dalam berarti kita perlu mengeliminasi prinsip yang pertama tadi atau bagaimana? Sehingga yang muncul adalah berusaha untuk menentukan kebijakan publik. Apakah dalam konteks kebijakan publik itu bagaimana cara kita meyakinkan agar kebijakan publik ini tetap memihak yang tadi 78% tadi, yang mayoritas penduduk dunia yang miskin. Ini semakin menghadapi tantangan ketika situasi pandemi di mana tadi saya tunjukkan ternyata orang-orang terkaya justru dapatkan tambahan penghasilan. Nah, dalam ekonomi politik global juga ada isu proteksionisme, jadi bagaimana masing-masing negara saling bersaing dan bagaimana bersaing dengan makhluk supranasional ya. Ya tadi perusahaan transnasional ya. Maju justru menerapkan proteksionisme seperti Amerika Serikat. Mereka melindungi sektor pertanian mereka sehingga kita bisa saja mengirim produk pertanian ke Amerika tapi harganya sangat mahal. Otomatis orang Amerika, konsumen tentu mengutamakan produk Amerika. Bukan karena mereka cinta produk Amerika Serikat, tapi karena memang harganya paling murah dibanding dengan produk-produk dari negara lain. Jadi tidak perlu juga mengembar-gemborkan cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, benci produk luar. Tidak perlu. Yang penting kalau orang itu harganya itu murah, ya itu yang dikejar oleh orang lain. Itu yang dikejar oleh banyak orang. Terutama dalam konteks pertanian. Ya. Kalau konteksnya industri tidak mesti ya. Bisa saja barang yang harganya mahal tetap lebih dikejar daripada barang yang harganya murah. Justru karena orang kurang yakin dengan barang yang mahal ini. Misalnya mobil ya, ketika mobil itu lebih murah daripada mobil lainnya, belum tentu orang akan beli rame-rame ya, karena wah ini murah berarti murahan itu ya. Tapi kalau produk pertanian itu seperti itu. Yang dikejar adalah yang paling murah. Nah, dalam konteks globalisasi maka memang globalisasi menghadirkan hambatan untuk proteksionisme. Jadi seharusnya dalam globalisasi memang tidak lagi negara yang lebih melindungi produk mereka daripada negara lain. Tapi nyatanya aturan-aturan global itu masih mihak kepentingan negara-negara maju seperti Amerika, juga Jepang itu juga bisa memproteksi pertanian mereka. Makanya ekonomi global itu butuh tata kelola global yang efektif dan demokratis agar jangan sampai globalisasi ini malah semakin memperlebar ketimpangan antara kelas kaya dan kelas miskin di dunia. Jadi kuncinya peran negara di situ dalam ekonomi politik global. Jadi negara harus didorong agar negara itu bisa mengendalikan supaya kekuatan ekonomi besar yang berpusat pada perusahaan internasional itu tidak terlalu dominan. Negara menjadi perantara kekuatan-kekuatan transnasional dan warga negaranya sendiri. Nah, apakah negara lebih mihak pada kepentingan perusahaan transnasional atau warga negara? Itu harus kita dorong supaya masyarakat sipil. Negara dapat saja tunduk pada modal global atau bisa saja mengakhiri modal global. Ada negara yang tunduk pada modal global, tapi ada negara yang bisa mengakhiri modal global. Nah, ini perlu satu kajian sendiri. Apakah Indonesia tunduk pada modal global atau mengatur modal global? Nah, upaya agar untuk bisa mengatur modal global itu perlu tindakan global secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya pada tingkat nasional. Jadi tidak mungkin kita sendirian itu berusaha agar bisa mengatur modal global. Itu perlu kerjasama di tingkatan global, terutama negara-negara yang sama-sama kurang diuntungkan oleh globalisasi ekonomi yang terjadi pada sekarang ini. Globalisasi ekonomi dan globalisasi politik tentunya. Maka perlu tercipta rezim politik global ya untuk membentuk perilaku perusahaan. Artinya norma hukum dan peraturan itu perlu dibentuk pada tingkatan global agar bisa diatur perilaku perusahaan-perusahahaan transnasional agar tadi tidak terlalu merlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, bagaimana nasib negara bangsa? Ini sebagai kesimpulan dari kuliah kita. Jadi
adanya globalisasi yang melalui adanya media ya, media space, adanya teknologi digital itu memang menciptakan apa yang disebut sebagai deteritorialisasi. Ya. Jadi seakan-akan itu sudah hampir tanpa batas. Ya. Wilayah kekuasaan negara semakin mengalami kehancuran. Sebelum pandemi sudah ada tren orang itu bebas keluar masuk negara. Ya. Jepang itu sebetulnya kalau tidak ada pandemi itu Agustus 2020 itu sudah semakin banyak negara yang warganya itu boleh masuk ke Jepang tanpa harus mengajukan lamaran paspor sebelum mereka berangkat. Jadi seharusnya pada tahun 2020 kemarin itu warga Indonesia orang yang punya paspor Indonesia itu bisa pergi ke Jepang tanpa visa. Visanya on arrival, visanya didapatkan di Jepang. Kalau lancar, maka tahun 2025 orang Indonesia bisa masuk ke Jepang tanpa visa. Cukup daftar saja. Tapi itu terjadi karena teritorialisasi. Jadi kemudahan itu semakin ternyata, apalagi dengan teknologi digital ya. Kita di Indonesia pada jam 01.45 tadi pagi bisa menonton pertandingan-pertandingan di Eropa. Seakan-akan tidak ada jarak antara Indonesia dengan Eropa. Jadi ketika wilayah kuasa itu hancur, maka negara bangsa dalam tanda kutip bisa saja mengalami kepunahan. Ketika terjadi deteriorasi, negara bangsa punah dalam arti kekuasaannya semakin lemah, semakin terpinggirkan oleh kekuasaan global. Sehingga adalah negara global, bukan lagi negara bangsa, tapi negara global. Itu mungkin prediksi yang pesimis terhadap globalisasi, tapi di prediksi yang lain, ya bisa kita mengatakan ini menjadi suatu tantangan bagi negara-negara bangsa untuk melakukan kerjasama agar kekuatan global itu tidak sampai menindas negara bangsa, terutama negara bangsa yang secara tata ekonomi dunia termasuk negara yang terpinggirkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.